kita hari ini melakukan percakapan observasi dengan tujuan yaitu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran supaya Ibu nanti lebih siap, Ibu nanti lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-muridnya. Baik Bu Cika, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama Ibu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu nanti. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Iya. Sebelumnya karena ini saya mengampu kelas 10 IPA, mapelnya itu mapel materinya perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang dapat saya ambil yang pertama itu adalah peserta didik dapat menerapkan konsep dasar perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, harus tahu konsep dasarnya dulu. Kemudian yang kedua itu membedakan sifat fisika dan sifat kimia. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang keempat, peserta didik termotivasi untuk mengantisipasi perubahan kimia yang merugikan. Baik Ibu, jadi tadi ada 4 tujuan pembelajaran yang mungkin nanti Ibu lakukan dalam proses observasi ya Bu. 4 itu ada menerapkan konsep dasar, membedakan, identifikasi, dan termotivasi perubahan kimia fisika seperti itu. Terus kemudian yang kedua Ibu Cika, bagaimana sih area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang hendak Ibu lakukan nanti saat observasi? Iya. Konsep dasar dari nanti pembelajaran saya di kelas itu karena menggunakan kita percobaan sederhana. Jadi dari percobaan di situ nanti diharapkan itu yang pertama siswa itu lebih paham. Karena ilmu pengetahuan alam itu kan ada di sekitar kita. Jadi kita itu lebih paham, lebih mengenal seperti itu ya. Jadi kalau kita percobaan, insya Allah nanti anak itu sudah ada gambaran, oh kehidupan saya sehari-hari ini ternyata sudah saya lampaui ya. Gitu. Jadi nanti dalam percobaan itu berkenaan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama itu siswa itu diharapkan dia tahu, oh ini loh percobaan fisika, oh ini loh percobaan kimia. Oke, dari aspek itu kalau kita lihat dari aspek pengetahuannya. Kalau dari aspek keterampilannya mungkin bisa dalam percobaan itu bagaimana cara melakukan percobaan, misalkan ada kan di percobaan kan ada step-stepnya ya Bu ya, ada step-stepnya. Di step-stepnya itu menuntut siswa untuk disiplin dalam sesuai dengan juknis yang sudah ada. Jadi ada keterampilan tersendiri. Jadi untuk pengembangan atau pencapaian dalam observasi nanti ada 2 pengembangan Ibu, yaitu terkait dengan pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga Bu Cika, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya Ibu? Dalam strategi yang saya terapkan itu saya menggunakan 3 signature practice Bu, ya. Jadi di situ saya mengkombinasi dari beberapa metode. 3 signature practice itu yang pertama itu pembukaan hangat. Jadi kita itu membuka pembelajaran dengan salam hangat. Jadi antara guru dan siswa itu ada keterikatan. Itu yang pertama. Yang kedua itu membimbing peserta didik dalam melakukan percobaan. Ya, yang kedua. Yang ketiga, membuat kesimpulan bersama untuk menguatkan.
Oh, itu yang 3 signature practice ya. Kemudian metode yang saya gunakan, saya menggunakan metode PBL atau problem based learning dengan diskusi dan tanya jawab. Oke, jadi Bu tadi ada jadi strategi yang dilakukan besok itu nanti ada 3 penerapan strategi signature practice, kemudian model pembelajarannya adalah PBL, problem based learning, dan metode pembelajarannya itu nanti ada diskusi dan tanya jawab seperti itu Bu ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya Ibu, bagaimana sih media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Ya, karena kita melakukan percobaan ya Bu Nafi, jadi saya itu membutuhkan kit percobaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Tapi kita menggunakan kitnya itu yang ada di sekitar kita. Kita bahannya ada gula, ada garam, ada soda kue, ada larutan cuka sama galon. Kemudian nanti mungkin nanti bisa dilihat waktu di percobaan seperti ya ketika observasi, oh ini berarti percobaannya seperti itu. Selain itu juga saya membutuhkan LCD, proyektor, dan tentunya laptop juga. Iya. Berarti nanti Bu Cika butuh LCD, proyektor, dan kertas keras untuk menjawab. Iya, mungkin betul. Sebuah kit sederhana ya. Iya. Percobaan perubahan kit sederhana untuk perubahan fisika kimianya seperti itu. Baik Bu Cika. Jadi selanjutnya itu kapan Bu Cika melakukan proses pembelajaran ini nanti? Mungkin bisa itu ya, minggu depan hari Selasa tanggal 22 Oktober nanti jam 3 dan 4 untuk kelas 10 di KW 2. Oke. Jadi di hari Selasa jam ketiga dan keempat ya? Iya, jam ketiga dan keempat. Oke. Insya Allah nanti jam hari Selasa jam ketiga 4 saya akan datang di kelas fisika. Saya akan melakukan observasi kelas Bu. Dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti. Nah, setelah melakukan kegiatan observasi, kita akan melanjutkan yaitu percakapan yang terakhir Bu, yaitu nanti pasca observasi. Setelah ada observasi nanti kita masih ada selanjutnya yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek itu. Tindak lanjut ya. Sebelum kita akhiri Bu Cika, apa saja yang Ibu Cika dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Banyak sekali ya Bu Nafi. Mungkin dari adanya percakapan seperti ini mungkin juga memberikan motivasi buat saya sendiri ya. Nanti untuk mengembangkan pembelajaran saya di kelas, apakah tujuan pembelajaran saya itu sudah mengena atau belum, kemudian proses pembelajaran saya juga sudah sesuai dengan sintak yang saya ambil atau belum, dan masih banyak yang lain. Terima kasih Bu Cika, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas nanti hari Selasa ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini bersama Ibu Cika Nawati. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini lancar
2. Kalau sore 3. Kalau malam tidak ada, karena malam itu hening, saatnya kita beristirahat. Siap? Selamat pagi, siang, sore, malam, siang, sore, pagi. Tepuk tangan. Ya. Sudah fresh? Sudah? Kantor apa enggak? Tidak. Nanti kita akan mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan. Nanti dalam materi ini tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan adalah, jadi nanti setelah belajar kita satu, peserta didik nanti dapat menerapkan konsep dasar perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi nanti bisa menerapkan konsep dasar perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia, ya. Jadi bisa membedakan, oh ini loh perubahan fisika, oh ini perubahan kimia, ya. Kemudian yang ketiga itu nanti ada perubahan kimia yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, nanti setelah pembelajaran ini itu diharapkan kalian termotivasi untuk mengantisipasi perubahan kimia yang mengantisipasi. Berarti kalau mengantisipasi itu bagaimana ya? Mencegah, ya. Betul, Mas. Siapa? Iya, Mas Asrom. Tepuk tangan buat Mas Asrom. Untuk menyelidiki ini perubahan fisika, ini perubahan kimia, nanti kita akan melakukan praktikum sederhana, ya. Nanti kita akan melakukan praktikum sederhana. Tapi sebelumnya saya ulas dulu. Ya. Untuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Itu sifat fisika. Kemudian anak-anak, pernahkah kalian melihat tanda besi yang mulai berkarat? Pernah? Kemudian tempe yang hari ini masih kedelai, nanti malam sudah ada, jadi sudah berambut. Kemudian 2 hari dibiarkan, ternyata tempenya membusuk. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Takdir. Kenapa kira-kira? Bagus, kena angin, kena hujan, lama-lama timbul perkaratan. Bagaimana cara untuk mencegah hal tersebut perkaratan? Nanti kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang ketiga, mengantisipasi perubahan kimia yang merugikan. Nah, kita amati gambar di bawah ini. Ada es teh yang mencair. Awalnya karena panas Bu, minta es batunya yang banyak. Setelah dibawa ke kelas, ini tempe yang mulai membusuk, pagar yang mulai berkarat. Sudah, kira-kira ada gambaran nggak? Oh, tadi itu tadi sudah. Kemudian, nah, ini kegiatan inti kita. Silakan membentuk suatu kelompok. Jadi di kelompok nanti mengambil masing-masing kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan ini. Yang lainnya bisa dicek ya. Lilin cair. Kudut asli lilin padat. Kudut lilin setelah dipanaskan cair. Sudah dipaparkan, silakan dikeluarkan oleh teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, ini dari kelompok 2 ada yang mau bertanya. Silakan bisa menyebutkan nama, kemudian pertanyaannya apa? Nama saya Maria Dewi Risma. Oke. Pertanyaan saya, apakah terminal ini ketika ini yang kita pakai untuk membakar dana maksimal? Ketika kita membakar lilin ada dua proses yang terjadi, yaitu proses perubahan fisika. Ketika lilin meleleh, dua proses perubahan kimia. Ketika lilin terbakar beserta semuanya. Apakah ada pertanyaan lain? Oke. Sudah, Mbak? Ya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin bisa dibacakan kesimpulannya. Ini perubahan fisika berdasarkan bentuk dasar baru. Ya, terus. Perubahan fisika adalah transformasi atau zat yang tidak akan dibakar yang baru. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Tidak ada. Silakan ditutup untuk presentasinya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangan buat kelompok. Ya, jadi dari percobaan yang sudah kalian lakukan itu intinya dari sifat fisika dan sifat kimia yang tadi sudah dibicarakan itu nanti dari sifat fisika ya, sifat fisika itu nanti yang akan menjadikan perubahan di fisika. Jadi hanya sifat fisiknya saja yang berubah. Ini nanti tugas individunya bisa dikerjakan lewat e-blog ya. Nanti saya share linknya untuk mengerjakan materi tugas individu untuk pendalaman materi ya. Oh, kesimpulannya tadi kalau perubahan fisika itu perubahan tanpa mengubah wujud zat, yang berubah hanya bentuk. Kemudian kalau perubahan kimia itu perubahan yang disertai dengan perubahan wujud, perubahan bentuk. Kemudian apa lagi? Timbul gas, timbul endapan dan mudah refleksi dari kegiatan hari ini, dari percobaan yang telah kita lakukan itu yang dapat direfleksikan
bisa dicegah perkaratan pada fungsi atau kolusi pada fungsi. Bisa dicegah dengan cara satu, biar tidak fungsinya, biar tidak kolusi, diapakan? Satu di cat, kemudian di ya di krom, kemudian bisa di apa? Apa? Dibosok, kok dibosok? Kan dibosok, tapi dikasih oli, odol oli, ya dikasih oli. Yang pertama tadi apa? Mencegah perkaratan? Dicat, kemudian krom, kemudian ya dikasih oli atau gemuk ya. Kalau di rumah itu oli atau bahan kimia. Kemudian bagaimana pelajaran dari ini? Apakah pelajaran dari ini menyenangkan? Ya. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari dan mengelompokkan unsur. Ada yang buat kapal, ada yang buat burung, ada yang buat apa namanya baju ya. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dari ini membawa manfaat dan berkah ya. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari dan mengelompokkan unsur senyawa dan campuran. Terima kasih. Masih semangat hari ini? Masih. Siap? Boleh? Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu Nafi. Bu Nafi pripun? Alhamdulillah juga baik dan sehat, Bu Cika. Dan alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bincang-bincang pada kegiatan pagi hari ini ya, Bu. Ya. Kemudian langsung saja nggih, Bu Cika nggih. Ya. Percakapan kali ini kita itu akan membahas, Bu, mengenai kegiatan observasi saya di kelas Bu Cika kemarin. Iya. Seperti itu pada waktu proses kegiatan pembelajaran kemarin ya, Bu ya. Iya. Hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal tersebut. Jadi diharapkan nanti setelah kita berbincang-bincang kita menemukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, Bu. Misalnya apabila kemarin menemukan ada kelemahan-kelemahan, berarti tindak lanjut apa yang harus kita lakukan nanti. Seperti itu, Bu Cika nggih. Untuk yang pertama, Bu Cika, boleh Bu diceritakan mengenai proses pembelajaran kemarin. Baik Bu Nafi, proses pembelajaran kemarin saya bersama anak-anak berkenaan dengan materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Seharusnya itu ya, memang kami sudah melakukan pembelajaran, kemudian sudah melakukan praktek, dan alhamdulillah hasilnya juga sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya, yaitu lewat modul ajar. Dari 4 tujuan pembelajaran, insya Allah itu semuanya sudah mengena. Yang kemarin ada membedakan sifat fisika, sifat kimia, kemudian ada mengidentifikasi, sama yang terakhir itu ada memotivasi anak untuk bagaimana menanggulangi perubahan kimia yang merugikan. Begitu ya. Baik ya, berarti sudah tercapai ya, Bu ya. Iya. Terus kemudian kalau pembelajaran Bu Cika, tujuan pembelajaran Bu Cika di praobservasi kemarin, Iya. kan sudah kita singgung ya, Bu. Iya. Kelihatannya ada 4 tujuan pembelajaran, nggih. Iya.
tujuan pembelajaran itu sendiri apakah sudah tercapai belum? Alhamdulillah kemarin sudah sesuai dengan rencana Bu. Dan insya Allah kalau menurut saya ya itu 90% sudah tercapai. Oh gitu ya. Iya. Berarti tujuan pembelajaran sudah 90% tercapai ya. Terus kemudian berkaitan metode pembelajaran Bu. Iya. Di sini untuk metode pembelajaran yang kemarin Bu Cika pakai pada Iya. waktu observasi apakah sudah sesuai? Iya Bu Nafi. Untuk metode pembelajaran yang saya pakai kemarin waktu pembelajaran di kelas, saya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Ya sesuai dengan itu guys, sesuai dengan modul ajar yang sudah saya sampaikan yang kemarin. Kemudian karena mungkin siswanya yang aktif, jadi mungkin ketika diskusi dan ketika tanya jawab itu sedikit agak ramai karena satu minta bertanya, satunya lagi, jadi karena antusias jadi antusias dari anak sendiri sehingga kelihatan agak ramai seperti itu. Oh, gitu ya. Iya. Baik, jika memang waktu saya kemarin melakukan observasi di kelas 10 PKV ya Bu ya. Iya. Kemarin itu memang anak-anaknya aktif ya, sehingga ada waktu pembagian kelompok itu pada ramai gitu. Iya. Ada waktu yang nggak berbuang gitu ya Bu. Iya. Kemudian Bu, untuk strategi pembelajarannya Iya. apakah sudah tercapai menurut Bu Jika? Oke, untuk strategi yang saya gunakan kemarin Bu Nafi, kan kemarin saya pakai model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi anak memecahkan permasalahan yang ada. Selain itu juga saya menggunakan strategi 3 signature practice. Yang mana yang pertama itu ada pembukaan dengan salam hangat ya. Jadi dengan adanya pembukaan salam hangat itu saya menginginkan siswa dan guru itu nanti terjadi kesinambungan dan kita bisa berkolaborasi. Kemudian yang kedua itu ada pembelajaran yang menantang dan melibatkan. Jadi tidak hanya 1-2 anak yang terlibat, tapi saya usahakan semua satu kelas itu terlibat. Dan yang terakhir adalah penutupan yang optimis. Di sini penutupan optimis itu nanti anak memberikan kesimpulan, kemudian yang terakhir saya kuatkan seperti itu. Baik Bu Cika, berarti untuk strategi pembelajaran kemarin Iya. Bu Cika menggunakan strategi 3 signature practice sama Iya. model PBL ya, Iya. Problem Based Learning ya. Iya. Selanjutnya Bu, pada waktu proses pembelajaran kemarin ya di observasi kemarin bisa diceritakan Bu mungkin hambatan-hambatan apa saja mungkin yang dialami pada waktu proses pembelajaran? Mungkin pada waktu proses pembelajaran ya Bu, karena seharusnya kalau praktek itu kan logisnya kita di ruang praktek, di lab praktikum ya. Tapi karena Sewu kalau kita di SMK kan biasanya lab praktikum itu dikesampingkan. Jadi lebih mungkin lab produktif yang diaktifkan. Jadi kita prakteknya itu di kelas ya. Kita memanfaatkan bagaimana sarana prasarana yang ada itu tidak menjadi hambatan bagi kami. Selain itu juga karena mungkin kalau di ruang praktek kan mejanya sudah tertata dan kita di ruang kelas kan harus menata meja dulu. Selain itu juga untuk menata itu kan Sewu karena anaknya itu aktif kan otomatis juga agak ramai. Jadi ada waktu-waktu yang terbuang yang seharusnya Sewu mungkin bisa kita membuat kelompok mungkin bisa 10 menit jadi, tapi karena ini anaknya agak ramai mungkin bisa 15 menit baru bisa membentuk kelompok seperti itu. Begitu ya Bu? Iya. Berarti jadi hambatan itu ada di manajemen kelas bisa dikatakan seperti itu. Selain itu ada hambatan yang lain Bu? Untuk hambatan yang lain saya kira ya itu Bu, ketika
mungkin tadi ya manajemen kelas sama mungkin ada beberapa waktu yang terbuang seperti itu ya. Kemudian karena mungkin kelas 10 ya, mungkin di SMP-nya itu prakteknya jarang. Jadi kadang itu anak kita harus, makanya tadi saya gunakan 3 signature practice. Jadi ketika di pembelajaran di tengah-tengah itu harus ada pendampingan. Kalau tidak ada pendampingan itu anak kadang itu melakukan percobaan itu dilewat, harusnya percobaan 1 yang dilakukan dulu malah percobaan 2 yang dilakukan dulu. Jadi nanti kalau seperti itu kan nanti saya karena mungkin alatnya terbatas ya, karena kemarin saya pakai sendok ya, sendok itu dipakai untuk membakar garam yang pertama. Yang kedua harusnya kan praktiknya sendok itu dipakai untuk membakar gula. Nah ini anak dibalik membakar gula dulu baru garam, padahal kalau gula dibakar itu kan hasilnya kan ada gosong-gosongnya, ada perubahan warna ya. Setelah itu digunakan untuk membakar garam, nanti kan hasil pengamatannya itu sudah berbeda gitu. Jadi harus ada pendampingan khusus. Pendampingan khusus. Iya. Berarti jadi untuk hambatannya itu selain manajemen waktu berarti Iya. keterbatasan alat gitu ya Bu ya. Iya. Jadi bergantian gitu ya. Iya. Seperti itu. Terus kemudian dari kegiatan kemarin pembelajaran itu Bu Jika, Iya. kalau Bu Jika melakukan penilaian nih Iya. range 1 sampai 10, angka Iya. 1 sampai 10 ya. Ketersapaian pembelajaran itu Bu Jika di angka berapa kira-kira? Mungkin ya karena ada tadi ya itu angka 8 lah Bu. Oke, 8. Jadi Bu Jika menilai Iya. di angka 8. Iya, karena saya dari beberapa kelompok itu, dari 3 kelompok kan kemarin saya buat 4 kelompok ya. Dari 3 kelompok itu ternyata mereka sudah melakukan percobaan sesuai dengan LKPD-nya. Sudah stepnya sudah betul, tapi ada 1 kelompok yang ternyata itu kelompok anak, kebanyakan anak laki-laki ternyata tidak membaca LKPD. Jadi tahunya apa langsung main langsung dibakar ini ya seperti itu. Padahal kan kita harus ada stepnya. Oke. Di angka 8 Bu Jika. Iya. Untuk itu dari angka 8 itu adakah keinginan dari Bu Jika sendiri untuk meningkatkan dari angka 8 itu jadi top skor mungkin jadi 10? Iya, untuk setiap kita pendidik ya Bu ya, pasti menginginkan yang terbaik untuk anak. Gitu. Sama halnya saya juga di angka 8 itu menurut saya belum merasa puas. Jadi saya masih menginginkan anak itu kalau bisa dia itu bisa lebih dari itu. Iya. Jadi kesimpulannya tetap ingin meningkatkan ya Bu. Iya. Jadi untuk meningkatkan itu kira-kira Bu Jika apa yang akan dilakukan Bu Jika? Mungkin yang pertama saya akan memperbaiki manajemen kelasnya, manajemen kelas, kemudian manajemen waktunya juga. Jadi nanti selain itu juga mungkin sebelum melakukan praktikum, karena kita nggak punya ruang praktek, mungkin jauh hari mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi mungkin kalau ada alat-alat yang kurang, mungkin kita bisa membawa sendiri dari rumah seperti itu Bu. Iya. Oke. Baik Bu Jika, jadi memperbaiki manajemen kelas, memperbaiki manajemen waktu, mungkin dengan cara berubah teknis ya, dengan mempersiapkan lebih matang atau lebih awal gitu ya. Kemudian kaitannya dengan pihak-pihak terkait Ibu, adakah pihak terkait yang dilibatkan membantu Ibu melakukan kegiatan tersebut? Untuk saat ini saya biasanya konsultasi dengan teman sejawat Bu. Jadi saya sebelum melakukan percobaan, saya konsultasi dengan teman-teman, kira-kira kalau seperti ini saya buat praktek seperti ini bagaimana? Nanti dari teman-teman itu mungkin ada yang memberikan masukan, harus seperti ini Bu, harus seperti ini Bu gitu. Jadi selain saya juga mengurangi beban saya juga membuka wawasan dengan teman-teman. Oh, ini loh kalau ternyata IPA itu bisa kita praktekkan dan itu ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Berarti baik Bu Jika. Tadi berarti konsultasi dengan teman sejawat, bisa berkolaborasi.
kita menindaklanjutinya seperti itu ya Bu. Iya. Baik, ada lagi yang mungkin mau diceritakan proses observasi kemarin Bu? Apa ya Bu? Cukup. Kelihatannya cukup. Iya berarti sudah cukup yuk ya. Iya. Mungkin kita tidak lanjuti mengenai manajemen kelasnya, Iya. sama Iya. tadi yang sudah dipaparkan Iya. oleh Bu Jika sebelumnya. Baik Bu Jika, terima kasih Bu Iya. atas waktunya. Iya. Dan pokoknya terima kasih sekali buat Bu Jika bisa kita bertemu hari ini untuk bincang-bincang mengenai refleksi observasi kemarin seperti itu. Saya juga terima kasih Bu Nabi dengan adanya observasi seperti ini ya. Jadi saya itu lebih tahu kemampuan saya seperti apa. Kemudian saya dari sisi-sisi ketidakmampuan saya, maka saya bisa introspeksi diri. Oh, ternyata selama ini gaya belajar saya seperti ini. Ternyata saya harus membenahi seperti ini. Jadi nanti setelah adanya ini saya berharap bagi saya sendiri ya, nanti pembelajaran yang saya lakukan di kelas nanti insya Allah bisa lebih menarik, bisa lebih kreatif, dan bisa lebih inovatif lagi. Amin. Semoga istiqomah ya Bu. Amin ya. Ya terima kasih Bu Jika. Sebelum melanjutkan aktivitasnya, selamat pagi. Bisa saya akhiri dulu. Nggih, monggo. Assalamualaikum.